Oke guys, kembali lagi bersama kita di Millennial Talks. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Jangan lupa, ini gratis loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biiznillah. Sekarang kita sudah bersama Mas Muslihan Rizky, yang insya Allah akan membersamai kita beberapa menit ke depan. Kita akan berbicara tentang milenial yang dekat dengan Al-Quran. Apa motivasi Mas Muslihan untuk menjadi seorang hafiz? Di sisi lain Mas sibuk dalam perkuliahan, organisasi, namun masih sempat meluangkan waktu untuk menjadi seorang hafiz. Seperti itu Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya sampaikan kenapa saya memilih menjadi seorang hafiz. Sebenarnya menjadi seorang penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran bukanlah sebuah pilihan. Namun menjadi seorang penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran adalah sebuah kebutuhan bagi seorang pemuda Islam untuk bagaimana Al-Quran itu akan menjadi bekal dan sebagai penjaga di tengah samudera kehidupan yang begitu luas. Selain menjadi sebuah kebutuhan, menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran adalah sebuah kewajiban bagi seorang anak kepada orang tuanya, yang dimana kelak di akhirat kita berharap Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi mahkota terindah di surga yang akan kita berikan di atas kepala kedua orang tua kita. Jadi itu merupakan salah satu motivasi terbesar saya untuk mengapa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Baik, terkait yang tadi Mas, tentu saja dalam melakukan sebuah kegiatan, terutama untuk menjadi seorang hafiz, kita tidak lepas dari kendala. Kendala-kendala apa saja yang Mas alami selama menjadi seorang hafiz seperti itu Mas? Baik, terkait dengan kendala dalam menghafal Al-Quran, jikalau pada saat SMA itu masih belum beberapa, namun setelah masuk di dunia perkuliahan ada setidaknya ada 3 hal yang menjadi kendala dalam proses menghafal ini. Yang pertama adalah manajemen diri, yang dimana kita ketahui bahwa ketika kita kuliah kita begitu banyak kegiatan seperti perkuliahan, organisasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu kendala yang pertama adalah manajemen diri. Bagaimana kita mengatur waktu agar hafalan dan keagamaan tetap bisa berjalan di samping kegiatan organisasi dan perkuliahan kita laksanakan. Kendala yang kedua adalah lingkungan. Jadi seperti yang kita ketahui, kita tidak akan bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran tanpa lingkungan yang baik. Karena memang di kampus itu kita memiliki teman-teman yang berbeda, yang bervariasi, dan tidak satu pikiran atau tidak satu visi dengan kita. Sehingga terkadang jikalau kita menghafal Al-Quran, sulit untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Maka dari itu kita perlu mencari lingkungan yang baik untuk menunjang kegiatan menghafal kita. Kemudian kendala yang ketiga adalah wadah untuk kita menghafal Al-Quran. Karena memang benar tidak bisa kita menghafal secara sendirian atau bahkan otodidak yang berkepanjangan. Karena apa? Kita butuh seorang mentor, kita butuh seorang pembina untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk memperbaiki hafalan kita apabila hafalan kita salah dan keliru. Maka dari itu, jikalau kita sudah berniat menghafal Quran, kita harus memiliki 3 hal ini, yakni kita mampu mengendalikan kendala-kendala seperti manajemen diri, kemudian lingkungan, dan yang ketiga adalah wadah untuk menghafal. Baik Mas, tadi sudah dipaparkan terkait dengan kendala-kendalanya. Namun tidak lupa juga untuk menghadapi kendala-kendala yang Mas sebutkan tadi. Tentu saja Mas sudah memiliki trik-trik yang unik, bahkan trik-trik yang menarik, sehingga kendala-kendala tersebut bisa dilampaui dengan baik. Lantas trik seperti apa yang Mas lakukan? Baik, terkait dengan trik dan tips untuk menghafal Al-Quran, sebenarnya saya tidak memiliki trik ataupun tips yang tersendiri dibandingkan teman-teman yang lain. Namun saya mencoba untuk selalu mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh guru saya ketika di SMA. Jadi beliau berpesan 5 hal ketika saya mencoba untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama beliau sampaikan adalah kita harus meluruskan niat kita akan Allah SWT. Karena hafalan kita adalah hafalan Al-Quran, bukan hafalan undang-undang dasar. Karena ia kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hafalan ini akan menjadi syafaat atau akan menjadi laknat, itu tergantung dari niat kita. Jikalau niat kita diikhlaskan Allah Ta'ala, maka insya Allah akan permudah.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ridho orang tua dan ridho guru. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, kita teringat akan sebuah hadis bahwa ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Jikalau kita sudah minta ridho orang tua, maka mungkin sistem kita menghafal yang dulu agak susah, agak ribet, akan Allah permudah, akan Allah berikan kelancaran, karena orang tua kita sudah ridho. Begitu pula dengan ridho guru, bahwa keberkahan ilmu dari seorang guru adalah ada pada ridho guru pada muridnya. Maka dari itu, jikalau kita menghafal, kita tidak boleh sombong, tidak boleh kita congkak bahwa kita merasa kita yang paling bisa, kita yang paling hebat. Namun tetap kita mempelajari, menaati apa saja yang telah disampaikan, yang telah dituahkan oleh guru-guru kita. Baik, yang ketiga, ikhtiar tanpa henti. Ini merupakan poin penting setelah kita melewati 2 tahapan yang tadi. Karena apa? Disinilah proses menghafal itu dilaksanakan ataupun dimulai. Ketika ikhtiar ini sudah dimulai, maka tidak ada pilihan lain selain lanjut dan lanjut. Jadi untuk ikhtiar ini bisa berbagai macam cara, bisa kita menggunakan berbagai macam variasi seperti yang disampaikan oleh para imam atau para ustadz dan sebagainya. Salah satunya adalah mungkin contoh, misalkan kita mau menghafal Quran surah Al-Baqarah yang Masya Allah 286 ayatnya seperti itu. Bisa kita mulai dari ayat yang pertama seperti surah Al-Fatihah, kemudian lanjut ke surah Al-Baqarah. Dari di sana bisa kita mulai dengan mencoba untuk menghafal 5 ayat pertama, itu kita ulangi sebanyak 20 kali. Misalkan satu ayat kita baca 20 kali, ayat kedua 20 kali, ayat ketiga 20 kali, dan seterusnya sampai ayat kelima 20 kali. Setelah itu, kita tutup mushaf kita dan kita coba untuk menghafalnya. Jikalau sudah seperti itu, maka itulah prosesnya, sehingga kita bisa menentukan apakah kita akan melanjutkan atau tidak. Nah, setelah sampai di ayat kelima, cukupkan sampai di sana, tidak boleh dilanjutkan. Seperti itu. Itu untuk yang ketiga, ikhtiar tanpa henti. Jadi berbagai macam variasi bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah sabar. Jadi seperti yang disampaikan oleh para guru-guru di sekolah, guru-guru di luar, itu bahwa menghafal Quran adalah orang-orang yang paling sabar. Karena apa? Bahkan ada orang yang dia pintar, tapi ketika menghafal Quran dia harus mengulang 1000 kali ayat tersebut. Itu saking dilatih kesabarannya. Maka tidak ada pilihan lain untuk kita menghafal selain kita harus bersabar. Dan yakinlah bahwa ketika kita bersabar, kita justru akan menabung pahala yang begitu banyak. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ini juga merupakan poin yang sangat penting ya, yakni istiqomah. Seperti yang kita sering mendengar, al-istiqomah khairun al-fiqaramah. Sebuah keistiqomahan lebih baik, lebih utama dibanding 1000 karamah yang diberikan kepada para ustadz, para ulama ataupun para asatis kita. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ketika kita menghafal Quran, meskipun kita satu ayat dalam per hari, sedikit demi sedikit, jikalau itu istiqomah, berkelanjutan, berkesinambungan, itu lebih baik dibandingkan satu halaman satu hari namun jarang seperti itu. Maka dari itu, pesan dari guru-guru kami, itu tetaplah menghafal Al-Quran meskipun sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting adalah ketika kita sudah memulai, maka kita tidak boleh berhenti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik Mas, tadi sudah dipaparkan terkait dengan trik dan tips yang unik bahkan menarik untuk teman-teman bisa tiru. Dan kita akan berbicara terkait dengan harapan Mas Muslihan. Baik, setelah saya memaparkan yang telah saya sampaikan tadi, saya berharap bahwa teman-teman sekalian, generasi milenial, saya berharap bahwa setelah ini kita akan mulai berubah, kita akan mulai terbuka pikiran kita untuk bagaimana dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan. Al-Quran adalah petunjuk di tengah jalan yang begitu sesat. Maka dari itu, mulailah untuk menghafal Quran. Sedikit motivasi akan saya sampaikan. Ini saya kutip dari sebuah kisah seorang anak kecil yang mereka sedang bermain dengan sangat indah. Seorang anak kecil ini berkata, "Wahai saudaraku, mengapa engkau menghabiskan nasi itu, sedangkan engkau tidak menghabiskan pasir itu?" Lalu sang anak kecil itu menjawab, "Saya menghabiskan nasi ini karena nasi ini enak, nasi ini bermanfaat, sedangkan pasir ini tidak enak dan tidak bisa saya makan." Kemudian sang anak kecil yang lainnya menjawab, "Begitu pula saudaraku, ketika kita menghafal Al-Quran, Al-Quran itu tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa-jiwa kita, ke dalam sikap kita,
sebelum kita mencintai Al-Quran, sebelum kita menyukai Al-Quran. Maka langkah pertama untuk kita dekat dengan Al-Quran adalah kita mulai menyukainya dan mulai mencintainya, sehingga setiap amal, setiap sikap kita keseharian adalah sikap-sikap dan akhlakul yang bersumber dari Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu, kesempatan, serta ilmu yang telah dibagikan oleh Mas Muslihan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman milenial dimanapun berada. Yumkin hadza faqat minna, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.